Halo teman-teman semuanya, balik lagi di El Kasus bareng aku, Mas El. Gimana kabar kalian hari ini? Aku berharap semoga kalian baik-baik aja. Ya, kalaupun misalkan kalian lagi nggak baik-baik aja, ya udahlah ya. Yang penting kalian jangan nyerah aja. Dan sebelum kita mulai, kayak biasanya, jangan lupa kalian subscribe dulu kalau misalkan kalian belum subscribe. Karena subscribe kalian itu penting banget buat perkembangan channel ini. Ya, kalau misalkan kalian itu membantu subscribe, mungkin aku bisa dapat uang gitu kan. Aku juga bisa monetes channel ini gitu lah intinya. Dan aku juga bakal nyeritain hal-hal aneh tapi fakta kayak yang bakal kita bahas kali ini. Ini kisah bukan sekedar cerita pembunuhan biasa. Ini adalah salah satu misteri paling kriminal yang terkenal dan paling gelap dalam sejarah Amerika. Kasus yang hingga hari ini itu masih belum terpecahkan. Dan kita mengenalnya sebagai The Black Dahlia. Jadi siapkan diri kalian, ambil posisi ternyaman kalian karena naskah itu minim visual dan kalian bisa dengar sambil ngapain aja, sambil tiduran, cuci piring dan lain-lain terserah kalian. Jadi nggak usah basa-basi, mari kita bahas kasusnya. Elizabeth Short lahir di Boston, Massachusetts, tanggal 29 Juli 1924. Dia anak ketiga dari 5 bersaudara. Ayahnya bernama Cleo Short dulu bekerja merancang taman hiburan. Tapi saat krisis ekonomi besar, Great Depression, keluarga mereka itu jatuh miskin. Dan lebih parahnya lagi, ayahnya itu menghilang tanpa jejak, meninggalkan istri dan juga anak-anaknya begitu saja. Ibunya kemudian itu harus berjuang sendirian, kerja siang malam di toko kecil demi menyambung hidup anak-anaknya. Sejak kecil, Elizabeth itu tumbuh dengan satu hal dalam pikirannya. Dia itu ingin menjadi seseorang. Dia ingin keluar dari kehidupan miskin dan membosankan di Boston. Elizabeth itu ingin menjadi bintang film. Elizabeth juga punya pesona yang menonjol. Rambutnya hitam legam, kulitnya pucat dan cantik, dan juga senyumnya memikat siapapun yang melihatnya. Karena penampilannya yang khas itu, teman-temannya itu menjulukinya sebagai The Black Dahlia, yang terinspirasi dari film populer saat itu bernama The Blue Dahlia. Tapi kehidupan Elizabeth itu tidak semewah impiannya ya. Dia itu berpindah-pindah dari Florida ke California, bekerja serabutan dan kadang jadi pelayan. Kadang dia juga bekerja di bar dan sesekali datang ke pesta orang-orang Hollywood, berharap ada yang membawanya masuk ke dunia film. Namun, dunia hiburan tidak seperti yang dia bayangkan. Di balik lampu-lampu gemerlap, ada sisi-sisi gelap yang menelan banyak mimpi, termasuk mimpi miliknya. Awal Januari 1947, Los Angeles itu sedang dingin dan juga berkabut. Malam itu, Elizabeth itu terlihat di Hotel Biltmore sendirian. Saksi mata bilang dia tuh tampak tenang, rapi, dan seolah-olah menunggu seseorang. Pria terakhir yang bersamanya malam itu adalah Robert Redman Lee, seorang salesman. Dia itu yang mengantar Elizabeth ke hotel tersebut dan Elizabeth bilang bahwa dia itu ingin bertemu seseorang di sana. Tapi Elizabeth itu tidak pernah menyebut siapa orang itu, dan itulah terakhir kalinya Elizabeth terlihat hidup. Setelah malam itu, dia itu menghilang. Tidak ada kabar, tidak ada telepon, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. 6 hari kemudian, 15 Januari 1947, seorang ibu muda yang sedang mendorong kereta bayi menemukan sesuatu di tanah kosong daerah Leimert Park. Awalnya, dia itu mengira bahwa itu adalah sebuah boneka manekin. Tapi pada saat didekati, ternyata itu adalah tubuh manusia. Tubuh seorang wanita muda tanpa busana terbelah menjadi 2 bagian. Dan wanita itu adalah Elizabeth Short. Dan sejak hari itu, Los Angeles itu berubah karena apa yang ditemukan itu bukan hanya pembunuhan, tapi sebuah pesan yang mengerikan. Tubuh Elizabeth itu terbelah 2 di bagian pinggang, dipotong dengan sangat presisi yang luar biasa. Seolah-olah ini tuh dilakukan oleh seorang ahli bedah atau dokter spesialis yang sangat ahli banget.
Tidak ada darah sama sekali di sekitar tubuhnya dan artinya dia itu dibunuh di tempat lain lalu dipindahkan ke sana dengan sengaja. Di sini tuh yang membuat polisi terdiam itu adalah wajahnya. Dari ujung bibir kanan dan kiri ada sayatan panjang membentuk senyum lebar paksa yang dikenal sebagai glass glue smile. Senyum mengerikan yang dibuat dengan rasa sakit yang luar biasa. Tubuhnya juga penuh luka, memar, bekas ikatan, dan juga tanda penyiksaan. Salah satu petugas polisi yang pertama tiba di lokasi itu berkata, "Ini pemandangan paling brutal yang pernah saya lihat selama bertugas." Itu kata pak polisinya. Dan sejak hari itu, Elizabeth Short tidak lagi dikenal sebagai gadis pemimpi dari Boston, tapi dia dikenal sebagai The Black Dahlia. Singkatnya, berita penemuan itu langsung meledak di seluruh negeri. Media Los Angeles itu menulis tajuk utama besar-besaran dengan nama atau judul sebagai The Black Dahlia Found Dead. Polisi pun juga bergerak cepat, lebih dari 750 saksi diperiksa dan 150 tersangka diinterogasi. Namun, tidak ada hasil apapun dan buktinya itu juga minim. TKP bersih dan juga motifnya tidak jelas. Hingga beberapa hari kemudian, redaksi surat kabar Los Angeles Examiner itu menerima sebuah paket misterius. Di dalamnya ada akta kelahiran Elizabeth, foto-foto pribadinya, dan juga buku alamatnya. Dan pengirimnya menyebutkan dirinya sebagai The Black Dahlia Avenger. Barang-barang itu semua milik Elizabeth, tapi semua sidik jari dihapus dengan bensin. Pelaku dengan cerdik seolah-olah ingin menantang polisi atau mungkin hanya ingin bermain-main dengan perhatian publik atau caper di media sosial. Tahun demi tahun berlalu, tapi misterinya tetap sama. Pertanyaannya juga sama. Kira-kira siapa yang membunuh Elizabeth Short? Jadi banyak teori yang bermunculan ya. Yang pertama itu mengarah ke Robert Redman Lee. Tapi sayangnya dia juga punya alibi kuat dan juga akhirnya dibebaskan. Lalu setelah itu muncul lagi teori lain, pelaku itu mungkin seorang dokter karena potongan tubuh Elizabeth itu begitu rapi, seperti dikerjakan oleh seseorang yang sangat paham anatomi manusia. Nama yang paling sering disebut saat itu adalah Dr. George Hoodle, seorang dokter kaya di Los Angeles. Hoodle itu dikenal eksentrik, suka pesta, dan punya sisi gelap yang menakutkan. Bertahun-tahun kemudian, anaknya itu sendiri bernama Steve Hoodle yang merupakan mantan detektif LAPD menemukan sebuah bukti yang mencurigakan. Di rumah ayahnya, Steve menemukan foto seorang wanita dengan wajah mirip Elizabeth Short. Dan dalam rekaman penyadapan polisi tahun 1949, terdengar suara George Hoodle berkata, "Andai saja mereka tahu, aku membunuh Black Dahlia, tapi mereka tidak akan pernah bisa membuktikannya." Kalimat itu membuat publik geger dan ramai saat itu. Namun tanpa bukti fisik atau saksi, kasus itu tak pernah bisa dibawa ke pengadilan. George Hoodle akhirnya pindah ke Filipina dan meninggal di usia tua tanpa pernah tersentuh hukum. Seiring waktu, kasus ini tuh jadi legenda. Hollywood membuat film, buku, dan bahkan serial yang terinspirasi dari kasusnya. Namun di masa itu ya, media itu sering menggambarkan Elizabeth secara negatif. Seolah-olah dia itu adalah wanita liar, pencari perhatian, dan padahal kita tahu bahwa dia hanyalah gadis muda yang bermimpi besar, tapi terjebak di dunia yang salah. Lebih dari 7 dekade berlalu, kasus Black Dahlia itu tetap belum terpecahkan. Banyak saksi yang sudah meninggal, dokumen hilang, dan bahkan bukti fisik yang sudah lenyap. Namun ya, ini menarik bagi banyak orang gitu. Banyak peneliti independen dan juga pecinta kasus kriminal itu masih terus mencari jawabannya. Ada yang percaya pelakunya dokter, ada yang yakin bahwa ini sebuah kerjaan sindikat. Bahkan ada juga yang menduga bahwa lebih dari 1 orang yang terlibat tentang kasus pembunuhan ini. Bagi kepolisian Los Angeles, kasus ini tuh sudah menjadi cold case ya. Kasus ini juga masih terbuka tapi hampir mustahil dipecahkan. Salah satu detektif yang dulu menangani kasus ini itu pernah berkata, Hollywood yang membunuhnya bukan karena kebencian, tapi karena kota ini mencintai tragedi. Itu kata detektif yang waktu itu menyelidiki kasus ini. Ya, mungkin kata-kata itu terdengar pahit, tapi mungkin benar adanya. Bahwa di kota tempat mimpi dijual, bahkan kematian pun juga bisa jadi legenda. Sampai hari ini, banyak orang yang masih datang ke tempat jasad Elizabeth ditemukan. Ada yang membawa bunga, ada yang hanya berdiri diam, mencoba merasakan sisa-sisa misterinya. Dan kasus Black Dahlia jadi pengingat buat kita semua,
bahwa di balik gemerlap Hollywood yang sangat meriah, selalu ada sisi gelap yang menunggu dan senyum tragis Elizabeth George yang akan selalu membeku di ingatan semua orang. Dan itulah salah satu kasus yang paling mengerikan yang pernah terjadi di Amerika, dan ini benar-benar mengerikan banget ya. Bahkan fotonya sudah aku tampilkan ini, mungkin kan bisa melihatnya langsung karena nggak tak sensor. Wes biarin, nggak apa-apa lah. Karena ya memang fotonya seperti ini gitu ya. Itu menakutkan banget ya. Kita nggak bisa membayangkan di zaman itu seperti apa gitu. Karena kalau misalkan kita lihat sayatan-sayatan dari jahitan tubuhnya itu benar-benar rapi banget. Ya memang kalau misalkan dipikir secara logika, kalau orang umum itu pasti ya nggak mungkin sih bisa melakukan itu. Ya pasti ini adalah orang yang bisa jadi ini diduga adalah dokter lah, dokter ahli bedah, memang benar itu sih. Ya tapi saat ini juga pelakunya masih belum ditemukan dan memang ya kasusnya sudah dapat 70 tahun lebih gitu ya. Jadi ya wajar kalau misalkan kasusnya sekarang sudah hilang gitu, karena ini sudah melebihi 70 tahun lebih lah kasusnya. Jadinya ya cuma jadi bahan sebuah cerita atau kriminal yang memang nggak bisa dilupakan. Ya mungkin itu aja ya. Sekali lagi terima kasih buat kalian sudah nonton El Kasus sampai habis, dan maaf kalau misalkan suaraku agak mau habis atau mungkin agak belibet. Sekali lagi aku minta maaf, dan kalau misalkan kalian punya kritik saran tentang videoku silahkan kalian komentar aja di bawah ini, dan sampai jumpa lagi di video El Kasus selanjutnya. Bye bye.